Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bu Finska Claudia selaku guru bahasa Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Satyo Tugas Adiaksa dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisis Dampak Perilaku Perundungan Lisan atau Bullying Verbal pada Murid di SMA Negeri 2 Ngawi, Taruna, Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang di mana SMA Negeri 2 Ngawi atau yang bisa disebut SMADA merupakan SMA Negeri yang unggulan yang terdapat di Kabupaten Ngawi. Pada tahun ajaran baru 2022-2023, SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia mengembangkan sistem ketarunaan. Salah satu perilaku yang dapat menghancurkan semangat serta motivasi pada masa remaja, lebih tepatnya pada masa SMA, merupakan bullying. Perilaku bullying verbal dari waktu ke waktu masih dianggap sebagai hal yang menakutkan di kalangan remaja. Peristiwa bullying di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia terjadi saat jam kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah dengan bentuk verbal maupun non-verbal. Bentuk bullying verbal di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia mengakibatkan korban menjadi menarik diri dari teman-teman di sekolahnya. Dalam penyelesaian tersebut, sekolah diharapkan mampu berkompeten dalam menghadapi permasalahan yang muncul di sekolah. Dalam penanganan bullying sekolah, peranan guru sekolah menjadi fondasi sekaligus garda depan dalam menangani kasus bullying yang menjadi di kalangan siswa. Penanganan untuk korban, bullying guru melakukan pendekatan dengan berbagai layanan. Meyakinkan guru akan membantu agar korban mampu untuk mandiri dan memotivasi untuk kembali seperti semula menjadi pribadi yang sehat. Penanganan untuk korban bullying, guru melakukan pendekatan dengan berbagai layanan. Setelah mengetahui apa itu bullying verbal, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah bentuk tanggung jawab guru jika mengetahui masalah mengenai bullying verbal? Yang kedua, bagaimanakah faktor penyebab subjek dibully? Yang ketiga, bagaimanakah dampak bullying verbal yang dialami korban di sekolah? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama untuk mengetahui bentuk bullying apa saja yang dialami oleh subjek, yang kedua untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan subjek dibully, lalu yang ketiga untuk mengetahui dampak apa saja yang dialami subjek di sekolah. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi terhadap pengembangan kajian teori keilmuan, bimbingan, dan konseling, khususnya perkembangan remaja siswa di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Selanjutnya, manfaat yang kedua merupakan manfaat praktis yang terdiri menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama adalah untuk bagi guru, acuan untuk guru sebagai bimbingan guru SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Penelitian ini diharapkan sebagai acuan pemberian bimbingan layanan yang relevan. Yang kedua bagi orang tua, menambah wawasan orang tua mengenai dampak perilaku bullying verbal. Yang ketiga bagi siswa, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak perilaku bullying verbal yang dilakukan di sekolah maupun di lingkungan sosial. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi subjek sebagai informasi tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku bullying. Beberapa pengertian bullying menurut para ahli. Yang pertama, Karyanti dan Aminuddin mengemukakan bahwa bullying adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi. Menurut buku Alveus yang dikemukakan oleh Kartikosari dan Setiawan, bullying adalah perilaku negatif berulang yang bertujuan untuk membuat orang lain tidak senang atau tersakiti yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang tidak dapat melawan. Selanjutnya menurut Wiani, bullying adalah perilaku negatif seseorang untuk menyakiti orang lain, dan menurut Wilya dan Busran, perilaku agresif yang tidak senonoh yang diarahkan kepada orang lain yang dianggap lebih lemah. Beberapa bentuk bullying. Yang pertama ada bullying fisik. Bullying secara fisik seperti memukul, mencekik, meninju, menendang, dan mencakar. Yang kedua ada bullying verbal. Bullying verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan di hadapan orang dewasa serta teman sebaya yang tanpa dapat terdeteksi. Lalu yang ketiga adalah bullying rasional, yaitu pelemahan harga diri korban bullying secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Beberapa dampak bullying verbal menurut ahli. Yang pertama menurut Huda, yaitu dapat mengancam beberapa pihak yang terlibat, yaitu menurut Wiani, korban menjadi sulit bergaul dan khawatir datang ke sekolah. Menurut Sabutri, depresi dan selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya, dan dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa bullying verbal dapat berakibat negatif. Murid yang mengalami korban bullying lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Peran guru dalam menangani bullying verbal yaitu sebagai orang yang membimbing atau memberikan nasihat dan mengarahkan serta membina murid sehingga dapat mengatasi kasus atau masalah yang mengenai bullying verbal dan agar dapat meminimalisir bullying verbal yang terjadi di sekolah. Kerangka berpikir.
yaitu ada korban bullying, bentuk bullying, faktor bullying, dan dampak bullying. Dampak bullying terdiri dari beberapa hal, yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dampak akademik, dan dampak sosial. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai definisi secara beragam sesuai dengan sudut pandang yang dipakai oleh para ahli. Waktu dan tempat Januari sampai Februari 2023 di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Populasi yaitu siswa dan siswi SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Data dan sumber data di sini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu dampak bullying verbal siswa di SMA Negeri 2 Ngawi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa yang bersifat lisan dan tulisan. Uji validitas di sini saya menggunakan diskusi dengan teman sejawat, yaitu saya lakukan pada 3 siswa yang terkena bullying verbal di kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 7. Selanjutnya ada teknik analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data sebanyak-banyaknya dengan fokus penelitian. Bentuk penyajian data yang berisi kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan. Berikut ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk melakukan atau membuat proposal penelitian yang berjudul analisis dampak perundungan lisan atau bullying verbal. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.